Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran virtual. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang osilasi. Dalam osilasi ini ada 3 subtopik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah gerak harmonik sederhana, kemudian yang kedua adalah osilasi teredam, dan yang ketiga adalah osilasi terpaksa. Gerak harmonik sederhana merupakan gerakan bolak-balik dari suatu sistem, misalnya dari titik A ke titik B, kembali ke titik A lagi. Perlu diingat di sini bahwa gerak harmonik sederhana tidak menyebabkan adanya pengurangan amplitudo atau disipasi energi dalam setiap lintasannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas parameter-parameter dalam gerak harmonik sederhana. Pertama-tama yang harus kita familiar dengannya itu adalah frekuensi. Mungkin kalian sudah tahu apa frekuensi itu. Jadi frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik, yang mana kita bisa tuliskan sebagai 2pi omega ya. Jadi kita lihat di sini omega atau frekuensi ini adalah sebanding dengan faktor 2pi. Jadi ketika kita mengetahui omega, maka kita bisa menyebutnya sebagai frekuensi juga. Yang mana frekuensi ini satuannya adalah hertz ya. Kemudian untuk periode, yang mana merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran, itu adalah 2pi per omega. Kemudian parameter yang ketiga adalah nilai X ya. Nilai X adalah atau simpangan atau posisi suatu sistem ketika sistem tersebut berperilaku gerak harmonik. Jadi posisi itu adalah A cos omega T ditambah suatu perbedaan fase. Ya, perbedaan fase ini adalah di mana kita memulai suatu getaran atau gelombang tersebut. Salah satu contoh gerak harmonik sederhana itu adalah sistem pegas ya, di mana kita tahu ketika kita membicarakan tentang pegas tersebut memiliki suatu gaya pemulih yang nilainya adalah F sama dengan minus Kx, di mana K itu adalah konstanta pegas dan X itu adalah simpangan yang kita lakukan pada pegas tersebut, yang dilakukan oleh pegas tersebut. Oke, kemudian gaya pemulih ini kita bisa masukkan ke hukum 2 Newton, yang mana hukum 2 Newton itu adalah massa dikalikan percepatan. Kita bisa tuliskan seperti ini, di mana nilai A atau percepatan itu merupakan nilai turunan 2 kali dari X ya. Jadi kita bisa tuliskan M d kuadrat X per dt kuadrat itu sama dengan minus Kx ya. Dari sebelumnya kita sudah tahu bahwa nilai X itu adalah A cos omega T ya, jadi kita bisa masukkan di sini nilai X nya. Kita langsung saja ya, kita turunkan X terhadap T, kita lakukan di sini dx per dt ya. Turunan cos itu adalah minus sin, jadi kita bisa tuliskan di sini minus omega, omeganya ke depan ya karena ini adalah turunan A sin omega T. Oke, kemudian karena yang diminta adalah turunan 2 kali, maka d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan minus omega kuadrat A. Kita kembali lagi ke cos ya karena ini turunan lagi ya. Jadi begini, kita bisa masukkan di sini M sama M dikalikan minus omega kuadrat A cos omega T sama dengan minus K A cos omega T. Ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa yang bisa kita coret. A cos omega T kita coret juga, sehingga akan menyisakan omega kuadrat sama dengan K per M atau omega sama dengan akar dari K per M ya. Dari sini kita bisa cari frekuensi dari suatu gerakan pegas ya, yaitu 2pi dikalikan akar K per M. Sedangkan periode dari suatu sistem pegas itu adalah 2pi akar M per K. Oke, kemudian kita bisa gunakan cara sebelumnya, cara pada sistem pegas pada sistem yang lain. Nah, di sini ada sistem pendulum.
Oke, jadi gaya-gaya yang bekerja pada pendulum, yang mana gerakan pendulum itu adalah gerak rotasi ya. Kalau tadi pada sistem pegas merupakan gerak translasi, maka kita gunakan hukum kedua Newton untuk gerak translasi, tapi pada sistem pendulum kita menggunakan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, yang mana torsi sama dengan F dikalikan S. Oke. Kemudian torsinya itu adalah momen inersia dikalikan dengan percepatan sudut. Gaya yang bekerja padanya adalah gaya pemulih ya. Kita ingat lagi bahwa ini adalah sistem gerak harmonik sederhana, yang mana gaya pemulihnya itu adalah minus mg sin theta. Jadi gaya yang bekerja di sini. Oke. Mg sin theta. S itu adalah jarak dari sini ya, jadi kita ganti aja itu adalah L. Baik, kemudian momen inersia untuk suatu massa titik kita bisa tuliskan ml kuadrat ya. Kemudian untuk percepatannya adalah turunan kedua dari posisi pada gerak rotasi, d kuadrat theta per dt kuadrat. Kemudian kita bisa anggap sin theta itu sangat-sangat kecil, sehingga kita bisa tuliskan sin theta itu menjadi theta mg theta dikalikan dengan L ya. Sekarang kita bisa masukkan lagi ya, sama untuk gerak rotasi, posisi pada gerak harmonik sederhana itu adalah ini theta besar cos omega t ya, kita bisa masukkan di sini. ml kuadrat kita bisa turunkan dulu, d kuadrat d theta per dt itu adalah minus theta besar omega sin omega t, kemudian d kuadrat turunan keduanya itu adalah minus omega kuadrat theta besar sin cos ya, cos omega t. Oke. Kita bisa masukkan di sini minus omega kuadrat theta besar merupakan simpangan terbesarnya ya. Cos omega t sama dengan minus mg theta besar cos omega t dikalikan L. Kita bisa coret di sini. M-nya kita bisa coret ya. Kemudian L-nya kita bisa coret, cos omega t kita coret, theta-nya kita coret, kemudian ini kita coret. Tersisa adalah omega kuadrat sama dengan G per L, atau omega sama dengan akar dari G per L. Jadi ini adalah frekuensi dari sebuah bandul. Oke, kemudian untuk frekuensinya kita bisa tuliskan 2pi omega, dan periode itu adalah 2pi periode adalah 2pi per omega, sehingga periodenya adalah 2pi dikalikan akar L per G ya. Kemudian yang ketiga adalah fisikal pendulum. Sama seperti sebelumnya, karena fisikal pendulum ini merupakan gerak rotasi, maka kita bisa gunakan hukum kedua Newton untuk gerak rotasi. Kita masukkan saja minus mg sin theta ya, dikalikan dengan L sin theta. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya, maka kita bisa tuliskan, karena ini kan fisikal pendulum yang mana massa dari suatu pendulum tersebut terdistribusi di seluruh bagian dari pendulum ya. Jadi kita tulis nilai I-nya kita bisa sesuaikan nanti, jadi kita tidak usah jabarkan. Kemudian untuk d kuadrat theta per dt kuadrat sama seperti sebelum dt ya, kuadrat sama seperti sebelumnya ya, mg theta L ya. Ini tetap sama karena kita anggap nilai sin tetanya itu sangat-sangat kecil.
Kemudian kita tuliskan di sini I sama I dikalikan minus omega kuadrat cos omega T ya, minus mg di sini. Ini kurang theta besar ya, theta besar cos omega T dikalikan L. Kita bisa coret, kemudian kita bisa dapatkan di sini nilai omega kuadrat itu adalah mgl per I, atau akar dari mgl per I. Oke, kemudian kita dapatkan periodenya itu adalah 2pi dikalikan akar I per mgl. Gitu. Kemudian untuk yang keempat yaitu torsional pendulum, kita bisa tuliskan juga sama seperti sebelumnya menggunakan hukum kedua Newton, yaitu torsi sama dengan minus kappa dikalikan ini ya. Jadi ini seperti translasi ya. Jadi gaya pemulih untuk gerak torsional ini adalah minus kappa dikalikan x ya, dikalikan posisi, dimana posisinya itu digambarkan dengan seperti ini, gamma besar. Jadi gaya geraknya itu adalah seperti ini, gerak melingkar. Oke, kita bisa tuliskan I sama dengan D kuadrat theta per dt kuadrat, dimana ini adalah minus theta besar, sehingga kita bisa masukkan seperti yang tadi ya, omega kuadrat kita dapatkan adalah K per I dikalikan theta. Oh ya, ini tidak usah. Kemudian kita bisa dapatkan nilai omeganya adalah akar kappa dikalikan I dan periode sama dengan 2pi dikalikan akar momen inersia per nilai konstanta pemulih dari torsi gerak. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai kerja atau usaha yang dilakukan dalam gerak harmonik sederhana. Jadi kerja itu adalah simbolnya W, di mana kerja yang dilakukan suatu sistem adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu sistem dikalikan dengan perpindahan jaraknya. Atau kita bisa menuliskan W sama dengan integral F dx, di mana x-nya dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian kita masukkan saja pada sistem pegas, misalnya integral f-nya menjadi minus kx ya, dx. Kemudian kita bisa integralkan jadi minus setengah kx kuadrat dari posisi awal ke posisi akhir, sehingga kita dapatkan minus setengah kx final dikurangi setengah kx awal dikuadratkan, dan kita dapatkan karena setengah kx ini merupakan energi potensial ya, jadi energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal, atau minus delta U ya. Usaha yang dilakukan oleh suatu sistem adalah perubahan dari energi potensialnya. Oke, kemudian kita membahas energi. Berapa sih energi total dari suatu sistem tersebut ya? Karena energi pada dasarnya adalah energi potensial ditambah energi kinetik ya. Jadi setengah kx kuadrat ditambah setengah mt kuadrat ya. Namun pada sistem gerak harmonik sederhana ya, gerakannya itu selalu harmonis ya. Jadi energi yang ada padanya pun tetap, sehingga kita bisa tuliskan di sini setengah Ka kuadrat. Oke.
Kemudian kecepatan pada setiap titik pada sistem gerak harmonik sederhana kita bisa tuliskan. Kita ambil dari sini ya. Kita substitusikan saja sehingga kita dapatkan nilai kecepatan pada setiap titik di gerak harmonik sederhana itu sama dengan akar dari K per M dikalikan amplitudo per dikurang X kuadrat ya, ini di akar semuanya ya. Jadi itu adalah kecepatan dalam gerak harmonik sederhana untuk setiap posisi sistem tersebut. Baik, itu adalah materi kita untuk sistem osilasi ya. Jadi untuk hari Senin depan saya harap kalian sudah siap presentasi, jadi kalian tinggal presentasi saja karena materinya sudah saya share, dan kemudian kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada saat perkuliahan, dan kita siapkan untuk latihan soal pada saat perkuliahannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.